Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rayana, salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Prodi Sosiologi. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Sosiologi, yaitu filsafat ilmu. Sebenarnya apa sih filsafat ilmu? Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan apa itu filsafat ilmu, teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, apa sih yang dimaksud dengan filsafat dan apa yang dimaksud dengan ilmu? Nah, filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang terdiri dari dua kata yaitu philos berarti cinta, sedangkan sophia yang berarti kearifan atau kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta terhadap kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, sedangkan ilmu berasal dari rasa kagum manusia akan alam yang dihadapinya. Sedangkan menurut istilah, ilmu berasal dari bahasa Arab dan dipakai di dalam Al-Quran dengan akar ain, lam, dan mim. Kata ini kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti pengetahuan. Apa sih sebenarnya filsafat ilmu? Nah, filsafat ilmu adalah suatu bidang studi filsafat yang objek materinya berupa ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis dan perwujudannya. Jadi, filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan yang benar secara hakiki mengenai objek pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan atau sudut pandang metode sistem yang filosofis. Oke, ada juga beberapa pendapat para ahli mengenai filsafat, yaitu pertama, Aristoteles yang merupakan murid Plato mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dia juga berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Sedangkan yang kedua, menurut Cicero, filsafat adalah pengetahuan tentang suatu yang maha agung dan usaha-usaha mencapai hal tersebut. Yang ketiga, yaitu Al-Farabi, merupakan seorang filsuf muslim yang mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Yang keempat, yaitu Immanuel Kant, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, antropologi. Yang kelima, yaitu H.G. Wells dalam buku History of Philosophy menyatakan bahwa filsafat mengandung pengertian penyelidikan, tidak hanya menyelidiki hal-hal yang khusus dan tertentu saja, bahkan lebih-lebih mengenai sikap hakikat baik dari dunia kita maupun dari cara hidup yang seharusnya kita selenggarakan di dunia ini. Nah, yang keenam yaitu Harold H. Titus dalam bukunya Living Issues in Philosophy mengemukakan beberapa pengertian filsafat, yaitu 1. Filsafat adalah sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. 2. Filsafat adalah suatu metode berpikir, reflektif, dan pengkajian secara rasional. Yang ketiga, filsafat adalah sekelompok masalah. Yang keempat, filsafat adalah serangkaian sistem berpikir. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa manfaat dari belajar filsafat ilmu? Nah, manfaat dari belajar filsafat ilmu yaitu membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dan yang tidak ilmiah. Filsafat juga memberikan landasan histori filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Filsafat ilmu memberikan nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin ilmu.
Oke, ada juga fungsi filsafat, yaitu sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lain. Oke, apa fungsi filsafat dalam kehidupan? Fungsi filsafat dalam kehidupan yaitu filsafat memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan yang menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan. Selain itu, ada ciri-ciri filsafat ilmu. Yang pertama, menyeluruh, artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri, bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Nah, yang kedua, mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya, sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Yang ketiga yaitu spekulatif, artinya hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar pemikiran selanjutnya. Nah, apakah filsafat diperlukan bagi kehidupan manusia? Ya, filsafat diperlukan bagi kehidupan manusia, karena bagi manusia, filsafat berperan sebagai pembebasan pikiran manusia. Pembebasan ini membimbing manusia untuk berpikir lebih jauh, lebih kritis terhadap segala hal, sehingga manusia bisa mendapatkan kejelasan dalam keterangan atas seluruh kenyataan. Oke, ada 14 ciri berpikir filsafat. Yang pertama, berpikir rasional, berpikir rasio kritis, berpikir radikal, berpikir kreatif, berpikir sistematis dan analisis, berpikir universal, berpikir komprehensif dan holistik, berpikir abstrak, berpikir spekulatif, berpikir reflektif, berpikir humanistik, berpikir kontekstual, berpikir eksistensial, berpikir kontemplatif. Nah, ada 3 aspek utama dalam kajian filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah sebuah ilmu yang meneliti seluruh aspek kehidupan manusia yang dirasakan oleh panca indera manusia. Selain itu, ontologi juga merupakan segala sesuatu yang benar-benar ada dan nyata. Contohnya itu seperti HP. HP adalah alat teknologi yang benar-benar ada atau nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Nah, yang kedua, epistemologi. Epistemologi yaitu bagaimana cara kita mengetahui suatu objek yang benar-benar ada. Contohnya bagaimana cara kita mengetahui bahwa HP itu benar-benar ada, yaitu dengan menggunakan panca indera. Misalnya seperti bagaimana cara kita mengetahui bentuknya, agar kita mengetahui bahwa HP itu benar-benar ada. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu membahas tentang nilai dan manfaat dari objek yang telah dianalisis. Contohnya seperti bagaimana cara kita menggunakan HP dengan benar dan apa manfaat HP untuk kita. Nah, selain itu ada juga perbedaan dari objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat langsung oleh mata atau tidak terlihat secara langsung. Yang nampak oleh mata bisa diteliti dengan pendekatan empiris, sedangkan yang tidak nampak metafisik dapat diketahui dari diskusi dan buah pikir manusia itu sendiri. Nah, sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu sendiri ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih sudah nonton video
video saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.